Jawa kang wis sinapun pungkasing prawara dan yang sabdo palen naya kengkong ngendika yen wis wanci bakal kesuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu panitia yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Setia Hikari Gandung Putri dari SMA IT Mentari Ilmu Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan sebuah cerita yang bertajuk Nyi Ageng Serang. Kalau kita melancong ke Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kudori, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, kita akan menemukan monumen sesosok wanita yang menunggangi kuda, dan tangan kanannya memegang tombak yang terikat bendera merah putih di atasnya, serta kaki kanan kudanya terangkat gagah. Sosok itu adalah Nyi Ageng Serang. Beliau adalah pejuang wanita tanah Jawa yang membela Indonesia bersama dengan Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang memiliki nama asli Raden Ajeng Pustia Wulaningsih Retno Edi. Beliau lahir di Serang Purwodadi pada tahun 1752. Nyi Ageng Serang merupakan salah satu keturunan Sunan Kalijaga dan merupakan putri dari Pangeran Natapraja, penguasa wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang. Nyi Ageng Serang juga memiliki seorang cucu yang bernama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, atau lebih akrabnya kita sering memanggilnya dengan Ki Hajar Dewantara, yang nantinya akan menjadi Bapak Pendidikan Indonesia. Nyi Ageng Serang merupakan seorang wanita yang sejak mudanya rajin mengikuti latihan-latihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria. Ia pun tampil sebagai panglima perang dengan kemahirannya dalam kerida perang. Beliau memiliki keyakinan, selama masih ada penjajahan di bumi pertiwi ini, maka ia harus siap tempur untuk melawan penjajah. Meski merupakan putri bangsawan, sejak kecilnya Nyi Ageng Serang dikenal dekat dengan rakyat. Beliau mengerti apa yang rakyatnya rasakan, dan akhirnya semangatnya pun bangkit untuk membela rakyat atas penindasan yang dilakukan penjajah. Pada tahun 1784, Nyi Ageng Serang maju dalam peperangan membela Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwono yang dibantu Belanda. Peperangan pertama ini ia ikuti bersama dengan Pangeran Natapraja yang merupakan ayahnya. Peperangan ini pecah diakibatkan serangan tiba-tiba yang dilakukan musuh terhadap kubu pertahanan Pangeran Natapraja. Saat itu usia sang ayah sudah lanjut, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada Nyi Ageng Serang. Perang pun berkecamuk, dan dalam peperangan itu sayang sekali Nyi Ageng Serang harus kehilangan saudara laki-laki yang amat dicintainya. Namun beliau tidak mundur.
beliau terus maju, memegang langsung kepemimpinan dan berjuang melawan Belanda dengan gagah berani. Namun lagi-lagi amat disayangkan, kekuatan musuh amat besar. Sedangkan rekan seperjuangan Pangeran Mangkubumi tidak dapat membantu. Pasukan pun terdesak. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi mengadakan perjanjian dengan Belanda. Terbentuklah Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini merupakan awal perpecahan Kerajaan Mataram, yakni pembagian wilayah dua kekuasaan Kerajaan Mataram. Yogyakarta untuk Pangeran Mangkubumi yang dikenal Hamengkubuwono, dan Surakarta untuk Pakubuwono III. Setelah Perjanjian Giyanti, Nyi Ageng Serang ditangkap Belanda. Dan karena pertempuran di Serang ini, nama Kustia diganti menjadi Nyi Ageng Serang. Setelah dibebaskan, Nyi Ageng Serang dikirim ke Yogyakarta. Di sana, beliau menghabiskan waktunya untuk memperkuat spiritualnya. Sampai pada tahun 1825, pecahlah perang di Ponegoro. Semangat patriotisme Nyi Ageng Serang pun memuncak. Ia bersama suaminya, Kusuma Wijaya, melancarkan penyerangan terhadap Belanda. Namun naas, dalam peperangan itu, Nyi Ageng Serang harus kehilangan suaminya. Namun lagi-lagi beliau tidak lekas mundur. Beliau melatih cucu laki-lakinya dalam keterampilan perang dan kembali masuk ke dalam pertempuran bersama dengan Pangeran Diponegoro. Beliau dan cucunya meneruskan perjuangan suami bersama dengan pasukan yang diberi nama Pasukan Laskar Gula Kelapa. Laskar ini terkenal dengan gerakan menyerangnya yang cepat seperti siluman, sehingga membuat Belanda kewalahan. Nyi Ageng Serang memimpin pasukannya dengan melakukan long march dari Serang ke barat, menyusuri Sungai Progo dengan daun talas sebagai taktik penyamarannya. Dan karena strategi yang sering diterapkan oleh Nyi Ageng Serang, membuat Pangeran Diponegoro merasa takjub akan keandalannya. Dan akhirnya, di usia 73 tahun, Nyi Ageng Serang diangkat sebagai salah satu penasehatnya. Dan di usia 76 tahun, Nyi Ageng Serang terkena penyakit malaria. Dan akhirnya beliau pun meninggal. Perjuangannya diteruskan oleh Raden Mas Popak. Nyi Ageng Serang dimakamkan di Dusun Beku, Kulon Progo, di samping makam suami, ayah, ibu, dan cucunya. Dan namanya digunakan sebagai nama Gedung Dinas Kebudayaan dan Permusiuman di Jakarta Selatan. Banyak peninggalan Nyi Ageng Serang yang dapat kita kenal, yang terutama ketika beliau berperang melawan Belanda. Salah satunya Sendang Suru Kiri Magelang. Di situ airnya tidak akan pernah habis meskipun musim kemarau. Dan Nyi Ageng Serang meninggalkan wasiat, yaitu dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak akan terperosok ke dalam kejahatan. Dan kita tidak akan takut menghadapi cobaan. Karena Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melimpahkan anugerah kepada kita yang tidak ternilai harganya. Mungkin kiranya cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.